Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi dengan channel Sawah BTV. Hari ini saya akan membuat video tentang keris. Apa saja keris yang ada di khasanah budaya kita. Bahwa keris itu secara tidak langsung itu dibagi menjadi 4 kategori. Nah, ini pembagian yang oleh orang-orang kita yang terdahulu sudah lama dilakukan. Pertama, keris ageman. Keris ageman itu apa? Itu keris ageman itu keris-keris yang mengutamakan keindahan bentuk, kemudian keindahan pamornya, lalu masih ditambah dengan tambahan pernik-pernik seperti batu mulia atau emas yang ditempelkan di dalam tubuh keris. Kalau melihat keris semacam ini belum masuk keris ageman. Ini masuknya ya keris, nanti saya ceritakan. Keris ageman itu berfungsi, lebih difungsikan sebagai hadiah kepada orang-orang tertentu yang dihormati, dan itu dulu sangat terkenal bahwa keris ageman itu hanya dimiliki oleh kaum kaya, karena hanya orang kaya yang bisa memesan keris semacam itu. Jadi pamornya sangat rumit, kemudian bentuknya juga sangat rumit. Jadi yang dipentingkan adalah keindahannya, dengan harapan orang yang diberi hadiah itu akan senang. Misalnya dulu ada tamu negara. Ini pasti yang diberikan sebagai cenderamata keris ageman. Dulu zaman Presiden Soeharto, setiap kali ada tamu negara, hadiahnya pasti kalau nggak keris Jawa, keris Bali. Itu sering saya lihat dulu di TV, dan saya juga sempat mengalami di saat saya kecil. Beberapa kali orang tua kami membuat keris semacam itu untuk hadiah tamu negara. Juga untuk hadiah pejabat-pejabat tinggi yang ulang tahun atau apa, sehingga bentuknya dan fisiknya itu lebih mengandalkan pada keindahan. Jadi begitu keris ageman. Yang kedua, kalau keris tadi saya ceritakan keris ageman, ini keris tayuan. Jadi dari kata tayuh. Keris ini tampilannya lebih sederhana dari sisi pamornya, dari sisi bentuknya lebih sederhana. Misalnya keris tilam, kemudian keris dapur kebulajer, keris dapur jalak, sinom, dan sejenisnya. Tampilannya lebih sederhana dibanding keris ageman, karena yang diutamakan adalah fungsi spiritualnya. Tapi keunggulannya terletak pada, ini bagi yang percaya, terletak pada fungsi bahwa keris itu bisa menjadi motivasi bagi pemiliknya. Oleh karena itu, sang empu ketika membuat itu keris untuk keris tayuan atau keris pusaka, itu dipilihkan bahan-bahan yang benar-benar pilihan, dari besinya, kemudian dari hari membuatnya, kemudian juga ritual ketika akan membuat itu dilakukan secara lebih istimewa dibanding keris ageman, karena tujuannya bukan untuk keindahannya,
tapi dari fungsi spiritual benda itu. Kemudian dari sisi pamor, untuk keris pusaka atau keris tayuan itu lebih sederhana. Biasanya menggunakan pamor dasar, pamor beras buta. Jadi cuma lipatan sampai berapa kali lipatan, sampai ya 1000-an sampai 100 sampai 1000-an lah kali lipatan. Itu akan menghasilkan pamor yang juga tidak kalah bagus. Misalnya di situ ada bentuk lain dari pamor brasuta, itu hanya tiban. Misalnya pamor ceprit, di zaman Majapahit yang terkenal sekarang dengan istilah pamor ceprit, hanya ada di titik-titik tertentu. Tidak semuanya di seluruh tubuh keris ada pamornya. Pamor ceprit itu seperti ini. Tapi ini terlalu banyak. Biasanya seperti itu sedikit. Nah ini tidak sengaja dibikin seperti itu. Karena pamornya habis ketika proses pembuatan. Sederhana dan yang diutamakan adalah lakunya. Kalau untuk pamor, untuk keris-keris seperti yang saya sebutkan keris ageman, itu pamornya sangat mewah. Ada itu ron genduru, kemudian pamor sekar kopi, pamor rekan namanya. Jadi reka-reka, direkayasa untuk bentuk-bentuk pamor tertentu. Dan penampilannya sangat bagus. Karena memang tujuannya itu untuk keindahan. Lalu yang selanjutnya keris yang nomor 3, ini kategori ketiga ini, mohon maaf ini agak aneh. Yang ketiga keris koden. Nah ini keris koden ini yang paling banyak kita temukan di pasar. Keris koden itu 2 macam. Keris yang bisa dibuat secara massal, itu misalnya keris dari black, dari seng, dari tong. Itu kita bisa lihat ketika kita menghadiri pernikahan-pernikahan yang para pengunjungnya pakai keris. Coba itu disuruh mengeluarkan kerisnya, rata-rata pakai keris koden. Ini keris yang paling murah dan paling gampang dibuat karena sehari bisa membuat puluhan keris. Lalu kategori keris koden yang kedua itu hampir tidak jauh berbeda dengan keris yang tayuan atau bahkan keris-keris yang ini ageman. Bentuknya bagus, pamornya juga bagus, kemudian juga dikasih kinatah, biasanya pakai kinatah kuningan. Kalau ageman pakai emas, kalau ini cukup pakai kuningan. Jadi tampilannya hampir sama. Rata-rata ini yang bisa mengecoh para kolektor yang baru memulai mengoleksi atau mulai mencintai. Ini keris kinatah emas, ternyata setelah dicek hanya kuningan. Banyak terjadi seperti itu. Lalu yang keempat, jadi sebelum masuk keempat, keris ini yang saya sebutkan tadi, ini bisa juga untuk souvenir. Tapi souvenir ya, souveniran untuk souvenir orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang mau mengenal budaya keris, itu bisa menggunakan keris koden itu. Bentuknya rata-rata bagus-bagus. Nah, kita perlu hati-hati untuk melihat itu koden atau itu ageman, karena kadang kita silap atau terkecoh. Lalu yang keempat itu namanya keris rucah. Keris rucah itu bisa dinamakan rucah. Itu sebetulnya semacam apa ya? Pemberian nama rucah itu
muncul dari kesombongan orang-orang kaya untuk membedakan ini keris kelas kami dan ini keris kelas kamu. Kelas kamu itu rakyat kecil, kalau kami rakyat yang punya uang. Nah, keris rucah itu kalau kita cermati itu ternyata juga memiliki keunggulan tersendiri. Misalnya bentuknya bisa jadi sederhana, tapi karena oleh pemesannya yang rakyat kecil yang tidak memiliki uang, itu betul-betul melalui laku prihatin. Keris itu akhirnya menjadi keris bertuah, tayuan. Tapi tuah itu dimasukkan ketika doa-doa di awal penempaannya, bukan sudah barang kerisnya sudah jadi baru dimasukkan. Itu bukan seperti itu. Tapi tuahnya itu hadir ketika proses penempaan berlangsung. Lalu tergantung komunikasi antara rakyat jelata yang memesan keris kepada sang pembuat. Kalau ini termasuk keris rucah, karena cuma saya yang punya. Kalau ini yang punya, mungkin orang-orang berkedudukan tinggi, ini bisa menjadi keris tayuan. Nah, ini kita perlu waspada yang seperti ini, karena keris itu kadang juga ditentukan, terutama harga ya. Terutama harga itu ditentukan dari cerita dari sang pemilik keris kepada calon pembelinya. Kalau kita terbuai oleh cerita, bisa jadi kita membeli keris rucah, ternyata keris itu hanya dianggap sebagai keris tayuan berdasarkan cerita. Yang juga menarik dari keris rucah itu jumlahnya jauh lebih banyak. Tapi yang sekarang menarik dari keris ageman, para kolektor sekarang itu lebih banyak memburu keris ageman karena nilai jualnya yang tinggi. Kalau kerisnya misalnya tidak kurang berharga, tapi benda yang ditempelkan di situ bisa jadi sangat berharga. Itu baru kerisnya. Belum sisi pendoknya, belum sisi ukirannya yang bisa harganya bisa sampai ratusan juta. Tapi kalau disandangi ya macam-macam sandangan seperti ini, sederhana seperti ini ya, harganya ya paling pol itu 10 juta. Kadang hanya 5 juta, itu pun masih ditawar. Jadi ada 4 klasifikasi keris. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat bagi teman-teman para penggiat keris. Salam budaya, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam.